Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Kapel Santo Aloysius Nijorejo. Pagi ini kita akan mengikuti Ekaristi Paskah pagi. Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Eko Suwasono MSF. Bagi umat yang membawa HP, dimohon untuk menonaktifkan atau mematikan suara agar tidak mengganggu jalannya Ekaristi pagi hari ini. Pagi ini kita merayakan Paskah yang sesungguhnya setelah tadi malam kita berjaga menantikan kebangkitan Kristus. Kata Paskah sendiri berasal dari bahasa Aram yang mempunyai arti melalui atau melewati. Hal ini karena perayaan Paskah di Perjanjian Lama adalah untuk mengenang saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Paskah mengandung makna sebagai permulaan hayat dan keselamatan. Adapun rangkaian Ekaristi Paskah pagi ini meliputi ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, marilah kita bersama-sama melakukan doa perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di halaman 1 pada teks panduan misa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah, agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Santo Yosef yang menjaga dari Madah Bakti nomor 553 sebagai semangat spiritualitas Paroki Santo Yusuf Bandung dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Nyanyikanlah Haleluya. Terima kasih.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda remaja, terkhusus anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan perayaan Ekaristi, Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan. Kita diajak untuk bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan kita yang berdosa diampuninya, kita yang berdosa diselamatkannya, kita yang berdosa diberi kehidupan yang kekal, keselamatan yang abadi. Maka menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia mengalahkan maut dan dosa. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan serta cinta kasih kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuliakan Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka hadapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara mereka yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Anak domba menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan. Lihat kubur Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan. Kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang, kasihanilah kami. Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan remaja, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi berkah dalam. Saya ingin menyapa serakus anak-anak. Anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Selamat Paskah. Romo di sini punya 4 amplop. Mau? Anak-anak, ya. Anda yang tidak anak-anak, jangan ya. Ada yang pertanyaan mudah, pertanyaan sedang, lebih sulit, dan sangat sulit. Hadiahnya berbeda-beda. Anak-anak siap menjawab dan maju ke depan? Ya. Pertanyaan pertama, mudah saja. Apa nama gereja ini? Tunjuk jari dulu. Ya, anak-anak ya, anak-anak ya. Ya, yang baju mana? Mana yang aku pilih? Ya, yang baju semua punya baju putih ini. Yang pakai rok biru. Ya, maju ke depan. Sini, kamu. Ya. Ya. Ya betul, kamu rok biru toh itu toh? Ya. Ya. Satu saja yang datang. 2 Romo rugi Romo ya, 1 ya. Berdiri di situ, hadap sana, senyum, smile, Papsoden. Ya, baik. Namanya siapa? Ella. Ella ya. Apa nama gereja ini? Santo Aloysius. Aloysius saja? Hah? Santo ya, tolong ya. Siapa? Gereja. Coba hadap sana. Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Aloysius Gonzaga apa? Ngidorejo ya. Pertanyaan mudah ya. Pertanyaan lebih susah. Siap jawab anak-anak? Ya. Kalian juga boleh ikut loh ya, tunjuk jari loh ya, yang di sini loh ya. Yang di sana-sana enggak boleh ya. Yang di sini-sini saja ya. Baik. Apa nama
Gua Maria yang ada di samping gereja ini. Yuk. Tunjuk jari ya. Tunjuk jari ya. Belum tunjuk jari. Oh ya sudah, sini. Ya. Di situ dulu ya. Dipegang mic-nya. Calon Romo ya. Namanya siapa? Samuel Paramayoga. Hah? Samuel. Oh Samuel. Ya, jawabannya sudah dapat. Jawabannya apa jawabannya Samuel? Gua Maria. Ya betul. Gua Maria apa? Gua Maria apa? Orang tuanya mana orang tuanya? Ya, lari dulu, tanya. Bisik, minta bisik. Lari dulu. Gua Maria apa ayah? Ya, cepat. Ya. Nah. Yuk, 1, Romo hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hadap sana. Ya, 1, 2, 3. Gua Maria apa? Gua Maria. Gua Maria apa? Ngijerejo. Gua Maria Ngijerejo. Ya, betul? Betul ya. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Bagus ya. Jawabannya bagus. Ya. Pertanyaan agak sulit. Ya. Jawabannya tapi yang bagus ya. Kapan Gua Maria Ratu Rosario Ngijorejo itu diberkati? Kapan? Anak-anak tahu enggak? Siapa yang tahu? Ya sudah, diganti pertanyaannya. Siapa nama Monsinyur yang memberkati Gua Marianya? Anak-anak? Mana? Ya, yang baju pink kesini. Sini. Ya, sini. Ini termasuk anak-anak. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya. Enggak, Romo, ya nama kamu lah. Nama saya Wulan. Ya, baik. Siapa nama monsinyurnya? Monsinyur Henrius Susanto. Siapa? Henrikus Susanto. Betul? Coba cari pembisik lagi ke sana, lari. Nah, ya. Lari. Ya. Yuk, 1. Oh, dipanggil kekasihnya. Yuk, sini. Ya. Jawabannya apa? Henrikus Susanto SCY. Henrikus betul? Karena belum betul, maka Anda belum beruntung. Tetapi sudah bagus, sudah berani maju ya, maka dapat. Terima kasih Romo. Selamat Paskah. Tapi jangan, Romo. Masih ada lagi terakhir. Ini sangat sulit. Siapa nama bapak saya? Ayo, siapa nama bapak saya? Yang ketika hari Jumat Agung, Romo menyampaikan, yang lain diam.
Siapa anak-anak nama bapak saya? Ya, yang tadi sudah maju jangan maju lagi. Siapa? Nama bapak saya. Woi, anak-anak. Hah? Yang baju hitam. Ya, sini. Ya, yuk sini. Namanya siapa? Embun. Wow, Embun. Baik, Embun. Siapa nama bapaknya Romo? Thomas. Hah? Thomas. Thomas siapa? Ya. Karena kamu juga mau maju. Thomas siapa? Kakak. Ya sudah ya. Baik, betul? Betul. Selamat ya Embun ya. Ya. Anak-anak, pertanyaannya mudah saja. Siap tunjuk jari? Dapat ini? Tanggal berapa gereja ini diberkati? Yang di sana tidak boleh jawab karena bisa lihat, ya. Tanggal berapa gereja yang diberkati? Ya, sini maju. Ya, ini juga anak-anak. Namanya siapa? Nama saya Angela. Angela ya. Kapan diberkati Angela? Dalam nama Tuhan Yesus 21 Juni. Tahun berapa? Satu 98 68. Karena jawabannya salah, mundur. Salah. Baik, ya, salah tadi ya, 2000-nya salah tadi ya. Baik, pertanyaan yang lain. Siapa yang memberkati gereja ini? Yuk, siapa yang memberkati gereja ini? Satu, ya sini ya. Ya. Oke. Namamu siapa? Bianca. Hah? Bianca. Bianca hadap sana. Dengan mantap, siapa yang memberkati gereja ini? Monsinyur Pujo Sumarto. Betul? Ya, Bianca. Tepuk tangan untuk Bianca ya. Ya. Tepuk tangan ya. Yang tadi tidak dapat jangan kecewa, nanti dapat sepeda dari Pak Jokowi. Kamu maju, pengen apa? Romo tidak ada lagi. Minta bapakmu sana. Ini, minta tolong mic-nya, kembalikan. Ya, itu hadiah Natalnya ya. Oh, enggak ngantuk toh? Ya, hadiah Paskahnya, baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang saya masuk ke khotbahnya ya. Tadi kan pembagian amplop ya. Ya. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, dikatakan carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada.
Jadi kemarin malam saya sudah menyampaikan bahwa kita semua dipanggil untuk merayakan hidup. Paskah itu berarti merayakan hidup, dan hidup yang dirayakan itu hidup bukan untuk diri sendiri tetapi bagi Tuhan. Ya. Sebab kamu pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ya, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Apa yang dimaksud dengan di atas? Perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi, bukan perkara-perkara duniawi, bukan perkara manusiawi. Jadi itu kuncinya ya. Kita diajak untuk sungguh merayakan Paskah dalam kehidupan kita setiap hari, dalam arti tertentu harus selalu mengejar perkara surgawi, selalu mengejar perkara ilahi. Itu. Nah, ada satu pengalaman, bagaimana sih pengalamannya Romo merasakan sungguh bahwa keluarga Romo itu mengejar perkara di atas, bukan perkara di bawah. Perkara surgawi dan ilahi, bukan perkara duniawi dan manusiawi. Saya akan cerita. Ya. Kalau saya Paskah Natalan itu berarti saya tidak pernah Paskah Natalan dengan orang tua ya. Jadi Anda semua itu bersyukur karena kan Anda semua itu tidak jadi Romo, maka bisa merayakan Paskah dengan keluarga ya. Baik. Ya. Teman-teman, anak-anakku ya, Romo punya pengalaman ya. Kira-kira melihat muka Romo seperti ini, Romo itu bodoh atau pintar? Hah? Pintar. Wah, bagus ya. Tapi uangnya Romo sudah habis. Nggak bisa ngasih kamu ya. Nanti minta yang dapat hadiah tadi ya. Ya. Enggak, Romo bukan termasuk Romo yang pintar ya. Dulu Romo itu kira-kira sering dapat nilai berapa? Ngece. Yang paling susah Romo dapatkan nilai berapa? 100, itu susah sekali Romo dapatkan ya. Ya, yang paling sering Romo dapatkan nilai berapa? 7. Berapa? 0. Ya, siapa yang pernah dapat nilai 0? Siapa? Ada? Dapat nilai 100? Weh, banyak sekali ya. Di sini ada masa depan, Ngijorejo ya. Karena anaknya dapat nilai 100 banyaknya daripada saya ya. Romo pernah dapat nilai 0. Pada waktu itu Romo masih kelas 1 SD. Ya. Romo belum bisa membedakan huruf B dan huruf D. Ya. Setiap kali Romo diminta tunjuk huruf D, Romo tunjuk huruf B. Diminta tunjuk huruf B, Romo tunjuk huruf D. Bapak sampai marah. Huruf D itu yang perutnya itu besar. Ya. Seperti kamu Eko ya, besar perutnya ya. Nah, huruf B itu yang perutnya ada 2 dan kecil-kecil ya, tapi tetap saja ya tidak bisa membedakan huruf B dan huruf D. Suatu kali ya Romo itu ya pulang dari sekolah ke rumah itu bawa nilai ujian ya nilai ujian. Romo sangat senang sekali lari-lari. Hore dapat nilai bagus ya. Kemudian mulai biasanya bapaknya Romo, ibunya Romo itu ada di depan pintu, tapi saat itu ibu sedang masak, bapaknya Romo ada di depan pintu, kemudian menyambut. Oh iya, dapat nilai berapa? Ya, dapat nilai bagus gitu. Kemudian ditunjuk, mana? Tunjukkan ke bapak bahwa kamu dapat nilai bagus. Kemudian Romo mulai tunjukkan ya. Coba di mana tadi? Oh, yang itu kertasnya. Ya.
ya. Kemudian mulai diambil ya, kertasnya kemudian diberikan. Wow, Bapak mengatakan, wow, bagus ya. Ya, kenapa bagus Eko? Iya, bagus karena banyak merahnya. Ya, banyak merahnya ya, banyak merahnya. Semuanya warnanya merah. Kalau teman-teman Eko warnanya hitam, ya. Kan lebih bagus kalau diwarnai, ya. Maka warnanya merah. Ya, kemudian Bapak menarik nafas. Ya, ya. Kenapa Bapak? Ya, Bapak pilek. Ya, baik. Wah, bagus ya. Sekarang silakan kamu ke belakang, tunjukkan kepada ibu, kepada mama ya, bahwa kamu dapat nilai bagus. Oke, ya. Sana tunjukkan ya. Nilainya seperti apa ini bentuknya Eko? Seperti telur ya. Ya, sana ibu pupung masih masak sana. Kamu bawa nilaimu ke ibu ya, agar ibu goreng sekalian ya. Kemudian tunjukkan ke ibu ya, kemudian ibu memasak, saat itu memasak dua telur ya. Wah, ada apa Eko ya? Ini ibu dapat nilai bagus. Wow, bagus. Berapa ini? 0 ya. 0 ya. Untuk apa kamu datang ke situ, tujuan ke ibu? Untuk dimasak ya, ya, untuk dimasak. Kemudian oh ya, nanti ibu masak ya. Ya. Kemudian mulailah kami sekeluarga berkumpul ya. Kemudian mulai ya, ibu mengambilkan nasi untuk Bapak ya. Kemudian saya juga diambilkan nasi oleh ibu. Cukup Eko? Belum ya. Tambah lagi ya. Nah, kemudian ditambah. Kemudian mulai ya, ibu juga mengambil untuk dirinya sendiri. Setelah itu telur yang pertama, yang telur warna kuning begitu ya, bulat-bulat seperti itu, telur mata sapi diberikan ke Bapak saya. Enak Bapak? Harum, enak sekali Eko ya. Kemudian ibu mengambil telur yang satunya. Kemudian mau sampai ke piring saya, tidak jadi. Lewatnya ke piringnya ibu ya. Ya, kemudian ibu, enak Eko ya. Kemudian saya mana? Ya ini ya, itu nilaimu ditaruh di samping ya. Kemudian coba ikuti cara Bapak makan, ibu makan ya, diambil nasinya ya, telurnya itu yang itu dicuil sedikit Eko ya, kemudian ditutol-tutulkan ya, kemudian dimakan ya. Kemudian saya, Bapak Ibu makan enak sekali ya. Saya kemudian ambil nasi, kemudian saya tutulkan di nilai yang 0 itu. Kemudian makan, kemudian saya menangis. Ya gitu ya. Ya, menangis ya. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ibu Bapak berpesan, nanti kalau kamu dapat nilai yang bagus, 0-nya ada nilainya 1-nya, atau nilainya ada di depannya 0 ada 2-nya, atau nanti kamu dapat di belakang 0 itu ada angka 10-nya, ibu akan masakkan kamu telur sebanyak-banyaknya. Wah, kemudian saat itu saya mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuannya adalah biar bisa makan telur sebanyak-banyaknya. Maka saat itu teman-teman ya, adik-adikku, Romo selalu dapat nilai 100. Akhirnya ibu dengan sukacita memasakkan telur terenaknya. Akhirnya udunen saya ya. Karena makannya telur terus ya kan ya. Ya, nah, ya, jadi saking makan telur terus ya, udunan jadinya. Nah, tetapi saat itu ibu dan bapak tidak marah ketika saya tidak mendapat nilai yang mereka harapkan. Mereka justru ketika saya seperti itu sebagai seorang anak, mereka justru mendukung saya, membantu saya untuk bertumbuh pelan-pelan ya. Ya, tidak langsung dapat nilai 100 ya, dapat nilai 20 ya, telurnya masaknya 2, dapat nilai 30, telurnya ya 3, ya kan, seperti itu. Jadi 100 ya telurnya
telur kalkun. Ya, itu. Jadi artinya bahwa saat itu yang dipikirkan oleh bapak dan ibu adalah perkara bagaimana anakku tetap menjadi pribadi yang senang dalam bersekolah. Ketika dia bersekolah dengan sukacita. Tidak ada tuntutan-tuntutan dari orang tua, harus dapat nilai ini, harus dapat nilai itu. Suatu kali ketika Romo sudah SMP, ya, bapak dan ibu berpesan pada Romo begini teman-teman. Ya, Romo saat itu ketika SMP Romo pernah ketahuan mencontek. Siapa yang tidak pernah mencontek seumur hidupnya? Siapa yang tidak pernah mencontek seumur hidupnya? Ada? Kosong, maksudnya Romo tidak ada. Ya. Nah, ketika itu ya Romo ketahuan mencontek dan kemudian bapak dan ibu panggil saya dan kemudian mereka mengatakan, "Bapak dan ibu berharap kamu itu Eko gagal dalam ujian matematika daripada gagal dalam ujian kejujuran." Bapaknya Romo, ibunya Romo berpesan pada waktu itu, pikirannya Romo sebagai anak muda saat itu, sebagai anak-anak pikirannya adalah kalau aku dapat nilai 100, aku dapat nilai 90, aku bisa menyenangkan hati bapak ibuku. Tetapi ketika Romo mendapat nilai itu bukan dengan kejujuran yang diraih dengan mencontek, meskipun saat itu Romo dapat nilai yang bagus, tetapi bapak ibu marah dengan Romo. Karena apa? Karena diperoleh dengan hasil mencontek. Maka itu yang dipesankan bapak ibu. Kalau kamu gagal, jangan gagal dalam jangan gagal dalam ujian kejujuran. Gagallah dalam ujian yang lain silahkan. Karena kamu bisa mengulanginya lagi. Tapi kalau kamu gagal dalam ujian kejujuran, itu sangat menyakitkan hati bapak dan ibu. Maka pada waktu itu saya berkomitmen, ya teman-teman, ya kalian yang masih sekolah ya, apapun kesulitan yang terjadi dalam belajar, memang harapan kita bisa menyenangkan hati orang tua, tetapi yang kita pikirkan adalah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Ya. Maka yang dikejar adalah apa? Yang dikejar adalah perkara yang di atas, surgawi. Romo diajak oleh orang tua mengejar perkara kejujuran daripada nilai di atas rapot yang bagus itu. Maka senangkanlah orang tuamu dengan kejujuran, jangan dengan kebohongan. Itu salah satu cara agar kita menghidupi semangat Paskah pada hari ini. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, di mana Kristus mengajari kita untuk hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Sudah lama ya khotbahnya ya? Cukup ya? Ya. Ya, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita masuk dalam upacara pembaruan janji baptis. Saudara-saudari terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya, sikap kita yang lama, yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini. Kita diajak untuk berbela rasa dan berpengharapan bagaimana kita sebagai persekutuan murid-murid Yesus Kristus yang berhimpun dalam persaudaraan di lingkungan melalui Kristus berbela rasa menjadi manusia dan berkarya menyelamatkan kita. Dari sebab itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat dan mengusahakan untuk berlaku adil? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari, tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh memperbarui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Kini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Aku melihat mengalir dari bayang.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dan berani melawan korupsi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakti dan menderita, agar mereka dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Semoga kebangkitan Putra-Mu membawa kami untuk semakin tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup, berani secara tulus mengulurkan tangan, membantu sesama yang menderita, bertanggung jawab, merawat dan memelihara bumi, dan hidup mengutamakan kejujuran untuk melawan korupsi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepadamu dalam iman, harapan dan kegembiraan sekarang dan selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon
dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini, yang kami bawa kepadamu agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami Robertus Rubiatmoko, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami melalui Dia. Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
untuk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soralah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung dan merdu suaranya. Soralah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Selamat pagi, berkah dalam. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan pagi ini. Pengumuman pertama, hari ini akan dilakukan pengiriman sakramen Maha Kudus oleh Prodiakon. Maka Prodiakon harap berkoordinasi dengan ketua-ketua lingkungan setelah Ekaristi selesai. Pengumuman kedua, Ekaristi di wilayah Ngijurjo berikutnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 April 2024 pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pengumuman selanjutnya, bagi umat yang belum mengumpulkan syarat anggota BKSY masih ditunggu sampai tanggal 5 April. Dikumpulkan kepada Mas Abi. Pengumuman selanjutnya, dimohon untuk seluruh panitia Pekan Suci setelah misa tetap tinggal untuk bersama-sama membereskan tempat. Demikianlah pengumuman hari ini. Untuk selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan beberapa atau banyak kata Romo, soalnya lama, bukan sepatah dua patah ya. Yang pertama, atas nama panitia dan seluruh umat wilayah Ngijurjo, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Eko yang telah memimpin misa mulai dari Kemis Putih sampai perayaan Paskah pagi ini. Beberapa hari saya tinggal
dan tidur di gereja bersama teman-teman saya UMK yang begitu hebat, ternyata ada kesan khusus. Dan itu menjadi semacam juk atau guyonan kami pada saat kami bekerja sehingga kami tidak merasa capek. Ketika ada perintah dari saya, adik tolong ya ini nanti di seperti ini. Jawabannya apa, Romo? Hah? Semoga ungkapan itu nanti juga menjadi ungkapan kami ketika kami menerima tugas untuk melayani Pasaman Suci di Ngiju dan khususnya dan Pasaman Suci di Indonesia pada umumnya. Dan sehingga apa yang kami lakukan merupakan gemblengan bagi kami untuk semakin bertumbuh dalam iman, Romo. Ucapan terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada para Bapak, Ibu, Saudara pengurus wilayah yang telah memberi kepercayaan kepada kami. Meskipun saya pribadi bluk, tapi karena melihat teman-teman kami yang membantu saya itu begitu potensial, ternyata kemarin dipercaya untuk mengawal perayaan Pekan Suci sampai hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, juga Bapak Dukuh dan jajarannya RT RW yang mendukung acara Pekan Suci kita sehingga sampai akhir ini acara kita berjalan dengan lancar. Tidak lupa kami ucapkan kepada Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas yang selalu mendampingi kita dalam hal pengamanan perayaan Pekan Suci kita ini. Juga kami ucapkan terima kasih begitu besar kepada seluruh umat Ngijurejo, Bapak, Ibu, Simbah, adik, saudara-saudara muda yang telah mendukung acara ini, baik berbentuk material maupun moral, dukungan, tenaga, sehingga acara kita berjalan dengan lancar dan khidmat. Tepuk tangan untuk Anda semua. Juga kami ucapkan terima kasih untuk semua petugas liturgi. Saya tidak hafal untuk menyebut satu persatu, tapi saya sebutkan semua petugas liturgi mulai dari Minggu Palma sampai Paskah pagi ini. Juga ucapan terima kasih yang luar biasa untuk tim begadang kami, tim Komsos dan OMK. Dan terlebih hari ini misa begitu meriah karena didukung oleh tim kor dari Algonskor. Tepuk tangan untuk tim kor kita. Selanjutnya panitia mengucapkan selamat Paskah kepada Romo Eko dan juga kepada Romo dan Frater yang ada di sekolah Stikat. Selamat Paskah, juga selamat Paskah kepada para pengurus Dewan Paroki, para pengurus Dewan Wilayah, dan selamat Paskah kepada seluruh umat wilayah Ngijurejo. Tepuk tangan. Saya mewakili panitia, terutama untuk hari ini, memohon maaf jika sampai hari ini kami belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik
untuk Anda. Karena keterbatasan kami. Akhirnya selamat Paskah. Haleluya, Tuhan memberkati. Sebelum berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak. Pertama-tama kepada Romo Paroki, nanti tolong sampaikan ke Romo Paroki. Terima kasih juga kepada Dewan Pastoral Paroki, serta pengurus lingkungan dan pengurus wilayah secara khusus di tempat ini. Terima kasih banyak, boleh bersama-sama merayakan Paskah, ya, Paskah dengan suasana penuh sukacita dan kegembiraan. Pertama-tama dan yang utama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, saya pamit, nanti setelah misa kemudian siang rencananya akan pulang ke Skolastikat MSF, berjumpa dengan para frater kembali, para romo kembali, untuk kembali melanjutkan pelayanan dan tugas perutusan kami masing-masing. Maka kami minta didoakan sungguh-sungguh supaya kami para imam dan para frater yang jumlahnya hanya 14 orang sungguh-sungguh diberi kesetiaan dalam menjalani panggilan, dan suatu saat ada yang lain yang akan misa di tempat ini, ya. Amin, amin. Saya juga mengundang teman-teman muda, khususnya orang-orang muda, remaja, mari jawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Ya, jangan tutup hatimu, bukalah hatimu untuk panggilan hidup yang luhur dan mulia melayani Tuhan dan gerejanya. Romo tunggu nanti kapan-kapan ya, mainlah ke Gereja Banteng, dan kemudian dari mana kamu? Dari Ngijorejo Romo. Mau apa kamu kesini? Mau jadi Romo, karena saya pengen melanjutkan gitu. Ya, bagi kalian yang masih jomblo, mungkin panggilan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bagimu. Mungkin kamu dipanggil untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi imam. Kalau kamu sudah pacaran, putuskan pacarmu saja. Ya. Biar pacarmu masuk seminari dan bergabung bersama dengan kami. Enggak, bercanda ya. Apapun panggilan kita masing-masing, semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat yang melimpah. Serta saya minta maaf jika dalam pelayanan, perkataan, perbuatan, dan sikap selama di tempat ini kurang berkenan di hati Anda. Kita saling doa mendoakan, kita saling mendukung dalam tugas perutusan, dan mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara dan keluarga dan menetap senantiasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.